Oke. Aman. Jadi ini 6 bulan. namanya yang didampingi dengan yang pendamping. Betul. Ada supportnya. Mulai berapa? Apa dia? Guru. Oh, Sudah PDGR lagi. Kalau dia dapat kemudian Saya buka dulu dia. iya Pak, sebenarnya betul. Langsung. Iya. Cuma politik secara ya satu Pak. Pagi. Ya. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati dan kami banggakan pengajar praktek Bapak Badrudin SPDGR selaku pendamping individu, khususnya yang mendampingi Bapak Fahrudin Aziz selaku calon guru penggerak di SMA 3. Yang kami hormati Pak Wakasep, Bapak Ibu Guru yang sempat hadir di ruangan ini untuk mendukung, memotivasi, dan memberikan pergerakan hati agar kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Kami selaku pimpinan Semangat 3 mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Pak Fajarudin SPDGR yang tidak lelah-lelah, tidak memikirkan segala macam yang bisa untuk pribadi, tapi ini untuk kepentingan pembelajaran guru penggerak ke depan yang siap sedia, yang selalu sedia mendampingi guru-guru kami dalam rangka pendampingan individu kedua di angkatan ke-10 ini. Tentunya kami selaku pimpinan Semangat 3 bersama seluruh staf mendoakan Pak Fajarudin sebagai pengajar praktek, kiranya Allah memberikan kekuatan kesehatan dalam menjalankan berbagai kegiatan demi untuk pengembangan guru-guru penggerak ke depannya untuk mencapai apa yang sudah direncanakan, dicita-citakan seluruh calon-calon guru penggerak. Ya, perlu kami sampaikan, alhamdulillah sebenarnya kami sudah mengarah pada 3 calon guru penggerak, bahkan sudah 2 yang sudah resmi, Bu Rara dengan Pak Hedil sebagai guru penggerak. Mudah-mudahan ke depan pengajaran baru ini sudah ada langkah-langkah yang bisa kita lihat hasil daripada program-program guru penggerak di Semangat 3. Tentu melalui pengajar-pengajar praktek dari berbagai sekolah akan membimbing, mengarahkan seluruh guru-guru yang sudah masuk guru penggerak di Semangat 3 untuk lebih memajukan Semangat 3 khususnya pengembangan sekolah ke depan. Terima kasih juga kepada seluruh Bapak Ibu Guru yang sudah hadir bersama dengan mendampingi Pak Fahrudin, bahkan secara khusus menyambut dengan baik Pak Fajarudin untuk mendampingi Pak Fahrudin Aziz dalam rangka melaksanakan visi dan prakarsa perubahan guru penggerak di masa mendatang ini. Dengan demikian, pendampingan individu kedua guru penggerak angkatan ke-10, khususnya pendampingan bagi Bapak calon guru penggerak Fahrudin Aziz, secara resmi saya buka dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberikan kekuatan kesehatan kepada kita semua, sehingga semua rencana kegiatan ke depan
dapat terlaksana dengan baik. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kembalikan pada calon guru penggerak barangkali. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita waktu, kesempatan di tengah-tengah kesibukan kita. Ada yang mengawas, ya, karena ini momen-momen siswa-siswi kita sedang melakukan ujian. Nah, begitu juga di sekolah kami sedang mengikuti ujian, dan kita mesti juga mengikuti kegiatan ini yang merupakan rangkaian dari kegiatan Guru Penggerak Angkatan 10 Makassar, khususnya untuk Pak Fahrudin Asis, seperti itu. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu pimpinan, dan teman-teman guru yang sudah berkesempatan untuk meluangkan waktunya untuk melakukan proses ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk perjalanan guru penggerak itu pada saat sekarang ini Pak Fahrudin sudah mau masuk di bulan kedua. Tidak terasa sebentar lagi sudah masuk di lokakarya kedua. Jadi seiring waktu, ternyata kami sempat kalau diskusi sama Pak Fahrudin, ternyata sudah mau di 2 bulan, bilang wah. Tapi bilang tapi anunya juga dinamikanya itu ya memang istilahnya kita keluar dari zona nyaman, Pak. Keluar dari zona nyaman, artinya mungkin teman-teman guru yang lain sudah pulas tertidur di rumahnya setelah dari sekolah, tetapi Pak Fahrudin masih mengotak-atik depan laptop untuk menyelesaikan tagihan-tagihan yang ada di LMS. Sambutan yang sangat luar biasa sekali dari Bapak Ibu sekalian. Begitu saya tadi masuk, ternyata Pak Fahrudin bilang di perpustakaan, langsung masuk ke ruangan, siap sekali. Artinya momen-momen ini, dan sebenarnya yang diminta itu 5, tapi saya tanya Pak Fahrudin berapa? 10, bilang berarti sekali nih antusias dari teman-teman SMA Kartika untuk mengikuti program ini. Apakah negonya Pak Fahrudin yang begitu bagus sehingga mampu menghadirkan 10 teman-teman, termasuk juga Bapak Ibu pimpinan untuk hadir di tempat ini. Jadi sangat terharu, sangat difasilitasi ruangan senyuman ini, Pak, luar biasa sekali, tenang, nyaman, ya, kemudian pokoknya enak lah, nyaman lah di tempat ini, luar biasa sekali, seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi tanpa berlama-lama agenda kita untuk hari ini, Bapak Ibu, jadi ada 5 Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama pengantar tujuan diskusi ya, seperti yang kita lakukan. Kemudian merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah. Kemudian mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah, dan penutup. Nanti salah dilengkapi dengan slide yang semoga bisa membantu Bapak Ibu sekalian. Nah, apalagi di sini sebenarnya sudah tidak seperti yang dikatakan oleh Bapak Kepala Sekolah bahwa ini menuju ke 3 calon guru penggerak. Jadi bisa saja Ibu kemarin juga ya sudah sempat melakukan hal demikian. Nah, sehingga saya pikir ini tidak asing lagi buat kita semua untuk kita lakukan. Jadi mungkin itu Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya saya ingin mendisklaimer dulu ya, bahwa untuk visi ya, ya, untuk visi dan prakarsa perubahan guru penggerak, kami disklaimer dulu bahwa di saat kami kemarin pembekalan, bahwa kami diberikan penekanan bahwa kegiatan ini adalah sebenarnya untuk menguji publik ya, sama halnya ketika orang di kampus begitu ada yang ingin dilakukan mesti diuji dulu bahwa apakah ini
visinya bisa dilakukan atau tidak. Tapi pada dasarnya bukan untuk mengganti visi sekolah Bapak Ibu sekalian, tapi ini hanya proses pembelajaran untuk Pak Ivan bagaimana merancang visi dan prakarsa perubahan guru penggerak. Jadi itu kita mesti disclaimer dulu Bapak Ibu ya. Jadi ini bukan untuk mengganti tetapi ingin menguji dari visi yang ada, visi yang sudah Pak Ivan sudah bikin, ada yang Pak Ivan sudah buat visinya dan prakarsa perubahannya, dan itu perlu dipresentasikan dan diuji dengan kelima perumpang dan beberapa pernyataan-pernyataan yang sudah ada. Jadi seperti itu mungkin gambarannya Bapak Ibu sekalian. Jadi lebih banyak nanti bercuap-cuap ini sebenarnya Pak Ivan. Nah, saya Pak Fajar di sini memberikan saja berikan pengarahan, melihat prosesnya ya. Kemudian setelah itu ketika misalnya ada perlu kami bantu untuk pengarahan, saya juga siap membantu. Mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian untuk proses kegiatan kita hari ini. Kalau di sini moderasinya itu 110 menit ya, kurang lebih 2 jam. Tapi ketika misalnya kita bisa mengalir cepat, sehingga artinya bisa terfasilitasi dan bisa saja kurang atau bisa saja lebih proses dari presentasi visi dan prakarsa perubahan guru penggerak. Oke, seperti itu mungkin Bapak Ibu sekalian. Kita berikan dulu aplaus untuk Pak Fardi. Ini sebenarnya sekarang Pak Fardi bukan hebat. Nggak usah pakai nggak bagus sih, kita punya ruang kecil. Iya, Dengar bagus suaranya, iya. Izin berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi pertama-tama mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir di tempat ini. Dan tak lupa juga salam dan salawat kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang merupakan suri teladan bagi kita semua. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dr. Masih Sau, Desa MSI. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu Wakase, kemudian yang saya hormati Bapak Ibu Guru. Pertama-tama saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena sudah meluangkan waktunya hadir pada kegiatan pendampingan individu kedua saya, yaitu mengenai visi dan prakarsa perubahan. Jadi di tengah-tengah kesibukan tadi sudah jadi sedikit informasi Pak Fajar bahwa hari ini itu hari kedua kita melaksanakan ujian akhir sekolah. Jadi banyak juga di antara teman-teman yang lagi termasuk bagi panitia. Jadi sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir. Nah, untuk hari ini jadi tadi sudah disinggung juga sama Pak Fajar. Jadi untuk mengenai visi dan prakarsa perubahan ini bukan kemudian kita langsung datang kemudian mau mengubah visi sekolah, bukan, cuman kita mau berdiskusi mengenai bagaimana kemudian kita bisa menuliskan visi dari sekolah. Ya. Jadi hari ini kita berdiskusi. Jadi saya kemudian berdiri di sini bukan untuk menggurui Bapak Ibu, bahwa kita mau berdiskusi saja, tukar pikiran mengenai mungkin apa yang pernah saya dapat di guru penggerak. Oke, jadi langsung saja. Jadi sebelum kita memulai diskusinya, kita ice breaking dulu. Ada ice breakingnya dulu. Ya, pertama ini. Jadi clue-nya 1 tahun 12 bulan. Tahun 12 bulan. Bulan Januari pergi ke Singapura. Bulan Februari pergi ke Denmark. Bulan Maret pergi ke
Ya, ada di antara Bapak Ibu yang bisa menjawab Pergi ke Swiss. apa Pak Gifari? Ke Swiss. Ke Swiss. Ya, Kurang tepat. Kalau saya tidak pergi kemana-mana karena habis ongkosnya yang ke sini. Oh, habis ongkosnya. Karena kasa Singapura sama Denmark sering ya ke sana. Ya. Tidak Ada habis. pasar mungkin. Sebelum punya bayar. Keluhnya 1 tahun 12 bulan. Jadi bulan Januari, bulan pertama ke Singapura, bulan Februari, bulan kedua ke Denmark, bulan Maret, bulan ketiga ke ya, jadi melatih dulu. Thailand. Iya, udah. Ya, jadi wah ini sentuh tangan dulu Bapak Ibu. Ya, jadi Gitu kan. ya bulan Januari atau bulan 1 ke Singapura S kan. Ya, bulan Februari, bulan 2 ke Denmark. Jadi bulan Maret, bulan 3 bisa ke Thailand, bisa ke Turki. Ya. Gitu, ya. Ya. Kalau bulan April bisa ke mana lagi? England. Berarti apa? Ekuador apa dan sebagainya. Ya. Oke, terima kasih. Jadi mungkin siapa tahu nanti mau dipakai di kelas juga boleh. Ya. Siap. Oke, yang pertama yang akan kita diskusikan adalah tadi sudah disinggung juga sama pengajar praktek Pak Fajar bahwa kita akan mendiskusikan mengenai kalimat rumpang, cita-cita untuk murid. Ya, jadi kalimat rumpang itu kalimat yang belum lengkap, ya, yang masih kosong yang kita mau isi. Kita mau isi mengenai cita-cita untuk murid. Jadi yang kita yang ada di bayangan kita bagaimana sebenarnya yang murid yang kita impikan, yang kita cita-citakan. Sebagaimana visi itu kan merupakan cita-cita atau angan-angan. Nah, ada beberapa kalimat rumpang yang Bapak Ibu nanti akan isi yang diskusikan, ada 6. Yang pertama itu kita memimpikan murid yang apa titik? Yang misalnya murid yang berakhlak baik, apa? Kemudian murid yang cerdas, apa dan sebagainya. Kemudian yang kedua kita percaya bahwa murid adalah kemudian yang ketiga di sekolah kita mengutamakan. Kemudian yang keempat murid di sekolah kita sadar betul bahwa. Kemudian yang kelima kalimat rumpang yang kelima kita atau warga di sekolah ini yakin untuk. Kemudian yang terakhir kita dan warga di sekolah ini paham bahwa apa? Ya, ya mungkin silahkan dulu ditulis. Saya tidak punya Pak Jimmy. Oh, Ini ada beberapa yang Pak lucu. Saya bantu saja. iya. Iya. Oke, yang pertama mungkin kita diskusikan dulu yang pertama. Kita memimpikan murid yang ya mungkin yang pertama mungkin Yang aktif apa? dalam Murid yang cerdas ya. Kita memimpikan murid yang cerdas. Cerdas dan sopan ya. Kalau Ibu Hasna mungkin ya. Kalau saya berkarakter, kreatif, mandiri dalam belajar, serta toleransi sama teman. Ya, jadi kita memimpikan murid yang cerdas, kreatif, kemudian mandiri, ya, bertoleransi ya. Kemudian siapa lagi yang Pak Asri mungkin? Yang Pak, yang sopan santun dan aktif dalam pembelajaran. Ya, kita memimpikan murid yang sopan santun dan aktif dalam belajar ya. Itu merupakan cita-cita kita impikan murid yang seperti itu. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah Bu Rara mungkin. Kalau saya, kita percaya bahwa murid adalah anak-anak yang memiliki karakter dan keunikannya masing-masing. Kemudian memiliki keistimewaan dari bakat yang dimiliki yang dapat digali secara optimal, kemudian dapat menjadi sebagai seorang calon pemimpin. Ya, jadi terima kasih Bu Rara. Jadi Bu Rara mengatakan bahwa kita percaya bahwa murid adalah memiliki potensi, bakat dan minatnya masing-masing.
Ya, seperti sebenarnya yang dibahasakan oleh Ki Hajar Dewantara, pelopor pendidikan kita, bahwa semua anak-anak itu, peserta didik itu diciptakan sesuai dengan kodratnya masing-masing, Jadi sudah memang memiliki bakat dan minat. Tugas kita cuma menuntun dan mengarahkan kodrat itu. Nah, jadi ada memang anak kita yang kodratnya ya berdiskusi dan sebagainya, ya kita arahkan itu. Ya, bahkan perumpamaannya itu Ki Hajar Dewantara bahwa guru itu sebagai petani. Ya, jadi misalnya kita tanam misalnya jagung atau apa, yang kita usahakan adalah kita bagaimana caranya kita pupuk dengan baik, bagaimana kemudian hamanya dibersihkan, apa dan sebagainya supaya dia tumbuh dengan subur. Ya. Kemudian kita pindah ke kalimat rumpang ketiga. Di sekolah kita mengutamakan bisa pasar mungkin. Ya. Di sekolah kita mengutamakan pembelajaran yang beretika dan sopan santun serta mengenal budayanya sendiri. Ya, oke. Jadi di sekolah kita mengutamakan etika dan sopan santun. Ya. Sebenarnya seperti dengan tujuan dari pendidikan kita sebenarnya itu kan lagi ngetren ya mengenai profil pelajar Pancasila. Ya, jadi memang menekankan bahwa etika, karakter dan akhlak mulia itu memang yang utama. Ya. Kemudian yang kalimat rumpang yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa Pak Yusuf mungkin bisa. Ya, terima kasih. Kalau menurut saya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa yang mereka dapatkan di sekolah itu yang akan mereka tuai di hari kemudian. Ya. Maksudnya di masa depannya. Ya. Kalau hari kemudian ya, di masa depannya maksudnya. Ya. Masa depannya. Oke. Ya, apa yang hari yang akan datang. Ya, hari yang akan datang. Oke. Jadi apa yang dia kerjakan di sekolah itu nanti akan dia tuai. Kemudian kalimat rumpang yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk apa mungkin lagi Pak Gifari mungkin Warga di sekolah ini yakin untuk apa ya? sekolah ini yakin untuk apa misalnya untuk mendidik anak-anak kita misalnya dengan sepenuh hati. Ya, Umi mungkin ya. Si Anu si Luas. Ya baik, untuk kalimat rumpang yang ketiga, kita warga sekolah ini yakin untuk dapat menuntun dan membimbing murid agar dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan sesuai dengan potensi yang dimiliki mereka, kemudian memberikan hak-hak murid dengan adil. Ya, oke, terima kasih. Jadi kita warga di sekolah yakin untuk gitu ya membimbing, menuntun anak-anak kita sesuai dengan kodratnya masing-masing. Jadi bukan menuntut, jadi cuma kita menuntun. Kemudian yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa apa ini ya? Iya, sensei mungkin. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap anak memiliki bakat dan kemampuan masing-masing, yang satu dengan sama yang lain serta saling melengkapi. Iya, oke. Terima kasih. Jadi tadi kita sudah mendiskusikan mengenai kalimat rumpang atau cita-cita kalimat rumpang, cita-cita untuk murid yang kita impikan, murid nanti kedepannya seperti apa. Selanjutnya kita melihat visi sekolah kita. Jadi visi sekolah kita itu sekolah yang unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, berprestasi di bidang olahraga dan seni, berlandaskan iman dan takwa dan akhlak mulia. Ya, jadi ini visi dari sekolah kita. Ya, jadi ada 3 komponen, yaitu unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian berprestasi di bidang olahraga dan seni, dan yang terakhir yaitu berlandaskan iman, infak dan akhlak mulia. Nah, selanjutnya dari visi sekolah kita beralih ke
pertanyaan pemantik. Ya, jadi ada dua. Jadi dari yang tadi Bapak Ibu tulis mengenai cita-cita yang diharapkan pada murid, apakah visi sekolah kita sudah selaras dengan impian yang telah Bapak Ibu tuliskan? Ya, jadi ini pertanyaan refleksi. Ya, yes. Jadi tadi kan kita memimpikan misalnya apa yang berprestasi, murid yang cerdas, apa dan sebagainya, kan itu dituangkan di prestasi. Kemudian kita tadi memimpikan juga siswa yang berakhlak mulia, sopan santun dan sebagainya. Itu kan sudah ada di visi yang berlandaskan intak dan akhlak mulia. Ya, jadi sudah sesuai ya. Kemudian adakah yang ingin kita tambahkan dari visi kita sesuai dengan impian tadi? Jadi sebenarnya sudah tercakup semua dari apa yang tadi kita diskusikan di yang pertama, yang kalimat rumpun tadi. Kita memimpikan murid yang cerdas, kreatif, kemudian etikanya bagus, sopan santun dan sebagainya. Cuma tadi kayaknya tidak ada yang menyinggung mengenai ini apa yang bidang olahraga dan seni. Oh iya, bakat dan minat. Oke. Ya, jadi sudah sesuai ya dengan visi dari sekolah kita. Ya, selanjutnya adapun visi guru penggerak. Jadi di program guru penggerak kemarin itu di salah satu bagiannya kita ada pelatihannya mengenai pembuatan visi ya. Adapun visi guru penggerak yaitu terwujudnya generasi yang unggul dalam prestasi, berakhlak dan berkarakter sesuai dengan profil Pancasila. Selanjutnya mengenai prakarsa perubahan. Jadi prakarsa perubahan itu adalah turunan dari visi. Adapun prakarsa perubahannya itu meningkatkan kemandirian, kreativitas dan motivasi belajar peserta didik yang berlandaskan iman dan takwa. Selanjutnya, untuk membuat tadi prakarsa perubahan itu ada pendekatan yang kita pakai. Jadi kita merumuskan prakarsa perubahan itu dengan ada yang namanya inquiry apresiatif. Apa itu inquiry apresiatif? Inquiry apresiatif itu adalah dia mengidentifikasi hal-hal yang sudah baik di sekolah. Jadi hal-hal yang sudah baik kemudian berjalan di sekolah itu kita pertahankan, dan bagaimana kemudian hal-hal yang baik itu kita carikan strategi untuk bisa lebih bagus lagi. Jadi hal-hal yang sudah bagus di sekolah kita pertahankan. Ini. Jadi inquiry apresiatif itu adalah pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Jadi mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut bisa dipertahankan dan memunculkan strategi baru untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, untuk membuat inquiry apresiatif itu ada langkah-langkahnya, yaitu dengan menggunakan metode BAKJA. Metode BAKJA ini adalah akronim, Bapak Ibu. Jadi akronim dari B-nya itu buat pertanyaan utama, kemudian A-nya itu ambil pelajaran, kemudian G-nya gali mimpi, terus J-nya itu jabarkan rencana, dan H-nya itu atur eksekusi. Jadi metode untuk melakukan pendekatan inquiry apresiatif itu menggunakan model BAKJA. Ini yang pertama itu buat pertanyaan. Jadi berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Jadi kita buat pertanyaan, kemudian selanjutnya ambil pelajaran. Ambil pelajaran ini memandu bagaimana pengalaman-pengalaman positif dari individu, kelompok atau komunitas lain yang akan dijadikan pelajaran. Jadi misalnya kita mau memimpikan murid kita yang mandiri, kreatif, kemudian jago dalam teknologi, ya kita cari misalnya siapa orang-orang yang berpengalaman di bidang itu. Ya kemudian kita berdiskusi dan sebagainya, dan bagaimana kemudian kita terapkan di sekolah kita.
Terus selanjutnya gali mimpi. Gali mimpi itu berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Terus selanjutnya jabarkan rencana, yaitu mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Kemudian eksekusi, ya. Atur eksekusi itu membantu transformasi rencana ini menjadi nyata. Ya, jadi itu dari metode Bagja. Jadi tadi buat pertanyaan, ambil kemudian gali mimpi, jabarkan aksi dan atur rencana. Nah, selanjutnya cerminan sikap dan perilaku yang mencerminkan visi. Ya, jadi tadi kan visi sekolah kita itu unggul dalam ISTAK, ilmu pengetahuan, kemudian berprestasi dalam bidang olahraga dan seni, terus berlandaskan iman dan takwa dan akhlak mulia. Nah, jadi kita disuruh untuk cerminan sikap dan perilaku yang mencerminkan visi itu. Jadi yang perlu dicari di sini adalah perilakunya guru, perilakunya siswa, perilakunya orang tua. Ya, jadi misalnya ada contohnya di sini. Misalnya kan tadi kita memimpikan tadi visi yang unggul dan berprestasi. Jadi kalau kita memimpikan siswa yang unggul dan berprestasi, berarti perilaku yang diharapkan muncul di siswa adalah belajar dan siswa yang gigih belajar. Ya, gigi belajar, kemudian rajin mengerjakan tugas, ya, itu mungkin. Kemudian kalau orang tua misalnya perilaku yang diharapkan mendampingi anak belajar. Nah, apalagi kita kan juga tadi unggul dalam prestasi olahraga dan sebagainya. Sikap yang diharapkan di orang tua itu adalah mendukung sepenuhnya anaknya untuk aktif di sekolah, entah itu misalnya dalam hal ekstrakurikuler dan sebagainya. Kemudian kalau guru, contohnya tadi kan kita harapkan bahwa guru yang visi kita kan yang berakhlak mulia dan sebagainya. Nah, guru itu masuk tepat waktu. Nah, itu juga menunjukkan bisa menjadi contoh kepada anak-anak kita. Apalagi pembentukan karakter itu kan harus harus didahului dengan contoh dan berjalan dengan serius. Kemudian mengajar dengan menyenangkan, ya itu yang jadi salah satu contoh dari sikap dan perilaku yang mencerminkan visi. Ya, atau mungkin ada lagi contoh dari Bapak Ibu yang diharapkan cerminan sikap dan perilaku yang mencerminkan visi dari sekolah kita. Entah itu perilaku dari siswa kah yang diharapkan, atau perilaku orang tua siswa, atau perilaku guru. Ya, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mau memberikan. Bu Rara mungkin. Kalau terkait sikap dan perilaku, tadi ada pembelajaran yang menyenangkan. Jadi mungkin dalam pembelajaran yang menyenangkan ini, di mana guru harus menciptakan pembelajaran yang bersifat student center. Jadi kalau dia tidak student center, pasti tidak menyenangkan. Kenapa? Karena murid kalau dia
jadi itu ya, cerminan sikap dan perilaku yang mencerminkan visi. Selanjutnya ini inisiatif atau prakarsa perubahan yang dapat dilakukan sekolah. Jadi tadi kan kita sudah mendengarkan beberapa contoh sikap atau perilaku yang mencerminkan visi. Nah, inisiatif atau prakarsa perubahan ini adalah kegiatan apa yang kita lakukan di sekolah yang bisa memunculkan sikap dan perilaku yang mendukung visi itu. Ya, jadi ada beberapa itu pertanyaan. Yang pertama adalah ini, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Ya, jadi visi sekolah tadi saya ulangi bahwa unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, berprestasi di bidang olahraga dan seni, dan berlandaskan iman dan takwa. Kalau bisa saya kasih masukan bahwa kalau sebenarnya visi kita itu sudah ada yang terwujud dan sebagainya. Misalnya yang di poin kedua itu berprestasi di bidang olahraga dan seni, khususnya di bidang olahraga sebenarnya kita sudah beberapa memenangi itu, berprestasi lah, banyak prestasi di bidang olahraga, termasuk taekwondo sudah beberapa, sudah bahkan kalau setiap ikut lomba pasti dapat piala dan sebagainya. Terus futsal juga sudah beberapa. Jadi memang visi sekolah kita sudah dari tahun ke tahun sudah ada beberapa yang terwujud. Ya. Nah, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan? Ya mungkin kita lihat potensi dari anak-anak. Misalnya kalau di bidang olahraga, kalau taekwondo ya kita bagaimana kemudian yang sudah bagus itu kita pertahankan dan kalau bisa lebih ditingkatkan. Ya mungkin pelatihnya apa dan sebagainya, atau misalnya rajin-rajin ikut uji coba apa dan sebagainya. Ya mungkin itu, atau ada tambahan dari teman-teman mungkin dari pertanyaan pertama ini. Ya, siapa? Oh iya. Barangkali untuk merubah perilaku atau perubahan yang dapat dilakukan bersama dan mencapai visi sekolah, tentunya para guru harus menjadi panutan dulu. Nah, untuk mencapai unggul dalam IPTES itu tentunya kita harus tanggung jawab dalam melaksanakan tugas kita. Kita harus selalu mendahului. Jangan sampai kita tuntut anak-anak selalu harus begini-begini, padahal kita guru sendiri ya istilahnya belum maksimal kita laksanakan. Terutama untuk kehadiran tepat waktu di kelas. Itu yang perlu. Jangan sampai kita tuntut anak-anak untuk selalu tepat waktu di kelas, padahal kita sendiri tidak tepat waktu. Begitu juga dalam metode pembelajaran, di mana penguasaan dalam 36 siswa dalam kelas itu untuk punya karakter, punya tertib masing-masing. Jangan samakan satu metode. Bagaimana cara untuk bisa memahami. Kalau hanya satu metode, satu teknik untuk mengajar dalam 36 siswa, tidak akan terserap semua. Jadi kita harus punya strategi. Saya kira itu tambahan. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Jadi memang betul bahwa tadi yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah bahwa sebelum kita menuntut lebih jauh kepada anak-anak, kita harus introspeksi dulu ke dalam. Jadi apalagi dengan pembentukan karakter itu atau akhlak itu memang harus dicontohkan. Jadi memang guru harus bagaimana kemudian perilakunya bisa dilihat oleh anak-anak. Kenapa? Karena memang anak-anak itu tidak cukup dengan dikasih motivasi saja atau ceramah saja. Bahkan ada beberapa juga bilang bahwa anak-anak itu bukan pendengar yang baik, dia adalah peniru yang handal. Jadi memang kalau kita mengharapkan karakter yang baik, kemudian akhlaknya dan sebagainya, memang kita harus contohkan. Ya, kita harus contohkan. Biarkan mungkin di dinding ya, atau slogan-slogan yang menceramahi. Kita cuma saja memberikan contoh saja kepada anak-anak. Ya, terima kasih Pak atas masukannya. Kemudian selanjutnya, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi tersebut. Jadi visi tadi kita sudah ada, kemudian kolaborasi yang seperti apa yang kita dapat lakukan untuk mewujudkan visi itu tadi.
Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mau memberikan pendapatnya. Intinya komunikasi antar satu dengan yang lain, itu intinya komunikasi. Iya. Jangan putus komunikasi Iya, betul. antara sekolah, orang tua, guru, siswa. Iya, jadi apapun yang akan kita lakukan, yang paling penting itu adalah komunikasi. Iya, komunikasi, bukan hanya komunikasi di awal saja, kita terus pertahankan itu sampai selesainya kegiatan kita. Iya, jadi kolaborasi itu yang penting. Komunikasi. Ya, terus selanjutnya apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai. Ya, jadi tadi ini hasil diskusi kita sebenarnya sudah terjawab juga bahwa bentuk-bentuk kegiatan yang dapat dilakukan, misalnya kalau guru itu misalnya metode apa yang digunakan dalam pembelajarannya supaya meningkatkan minat dan bakat peserta didik. Kemudian kalau orang tua itu tadi bahwa bagaimana kemudian apa yang sudah kita lakukan ini di sekolah itu bisa dilanjutkan di rumah. Ya, misalnya itu tadi salah satu contohnya bahwa kita di sini tiap hari Jumat selalu mengutamakan membaca Al-Quran, kemudian sholat duha dan sebagainya. Kalau di rumahnya harusnya orang tua juga mengontrol itu, jangan sampai kemudian di rumahnya orang tuanya tidak mengingatkan dan sebagainya. Terus kalau dari kepala sekolah sudah bahkan tiap hari kepala sekolah mengingatkan kita bagaimana kemudian tentang menjaga kebersihan apa dan sebagainya. Yang terakhir, apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini? Bagaimana rancangan waktunya? Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mau memberikan masukan. Jadi apa langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini? Dan bagaimana rancangan waktunya? Pak Yusuf ya. Terima kasih. Apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan? Bagaimana rencana waktunya? Jadi sebenarnya kalau kita bicara masalah langkah konkret mungkin lebih ke teknis. Jadi kalau saya pribadi langkah teknis yang ada adalah bagaimana kita membuat ada program yang dimana program ini katakanlah di awal tahun ketika ada siswa baru kita melakukan istilahnya parenting dia, yang dimana di parenting ini kita mengundang semua orang tua siswa baru untuk menjelaskan bagaimana tata tertib dan aturan sekolah kita dan bagaimana program sekolah seperti yang tadi sudah dijelaskan, literasi di hari Senin, literasi belajar, dan kemudian literasi Al-Quran dan kitab suci di hari Jumat. Nah, itu kita jelaskan kepada orang tua, kemudian nanti di orang tua yang akan memfollow up di sekolah. Itu yang harus kita lakukan di awal, dan kemudian di akhir semester ini kan ada rancangan waktu, berarti awal semester dan di akhir semester. Di akhir semester siapa yang akan melanjutkan itu adalah wali-wali kelas, menjelaskan bagaimana keaktifan siswa-siswa kita dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut. Dan kemudian langkah konkret yang lain, masalah prestasi ini kan ada banyak, termasuk apalagi kalau termasuk ketika siswa kita diterima di PTN favoritnya dengan jurusan-jurusan yang bisa dikatakan jurusan-jurusan favorit juga, itu termasuk juga itu bagian dari prestasi. Nah, bagaimana dalam perealisannya adalah ketika mereka sudah dinyatakan sebagai salah satu siswa yang eligible untuk bisa mendaftar di jalur di jalur PTN ini, jalur bebas tes ini, ya ada parenting lanjutan. Dalam hal ini mungkin menjelaskan kepada orang tua berdasarkan kemampuannya siswanya, tidak anaknya, bukan berdasarkan kemauannya saja dan kemauan orang tua tanpa mereka tidak mengetahui bagaimana kemampuan si anak ini dan mengambil jurusannya. Jadi kalau masalah waktunya ya, ini khusus kelas 3 ya, di
awal-awal mungkin di awal di bulan-bulan 1 ataukah bulan 2 setelah penentuan dari sekolah siapa yang dinyatakan siswa ini eligible. Ini untuk mungkin khusus kelas 3, prestasi untuk di kelas 3-nya. Dan untuk yang lain mungkin kalau saya adalah bagaimana kita meningkatkan prestasi di minat bakat yang lainnya. Itu kalau kita berbicara minat bakat ini lebih ke eskul. Jadi di eskul ya di awal semester ataukah di awal tahun ajaran itu adalah bagaimana kita berkoordinasi dengan pembina-pembina eskul dan ketua-ketua eskul sekaligus kalau bisa pelatihnya, itu bagaimana kita melihat apa program kerja dan apa pencapaiannya tahun lalu. Dan kita memberikan motivasi dan bagaimana kita sedikit membahas masalah anggaran supaya mereka agak termotivasi, karena salah satu bentuk motivasi siswa untuk mengejar prestasi di eskul adalah bagaimana sekolah mendukung mereka dalam hal ini dalam anggarannya. Ketika dia ingin mendaftarkan pasti butuh anggaran. Jadi itu mungkin 3 teknis yang menurut saya paling dan yang paling sering kita lakukan di sekolah. Itu untuk rancangan waktunya ya. Untuk yang eskul ini ya di awal tahun ajaran dan mungkin di akhir tahun ajaran itu kita melakukan rapat evaluasi apa pencapaian dari tiap-tiap eskul supaya pembina-pembina dan pelatih juga merasa bahwa kita tidak sekedar menjalankan saja tapi kita dievaluasi. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Yusuf atas masukannya. Jadi itu tadi langkah-langkah konkret yang dibahasakan tadi oleh Pak Yusuf, mulai dari prestasi anak-anak sampai kemudian prestasi akademik sampai dengan prestasi non akademik. Selanjutnya kita sampai di slide terakhir yaitu mengenai tujuan akhir. Jadi di atas ini adalah tentang profil pelajar Pancasila. Jadi ini merupakan cita-cita dari tujuan pendidikan kita. Ya, tujuan pendidikan kita bagaimana kemudian mewujudkan siswa yang profil pelajar Pancasila, di mana ada 6 kriterianya. Yang pertama itu beriman, bertakwa, kemudian berakhlak mulia, kemudian yang kedua berbinekaan global, kemudian bergotong royong, kemudian ada mandiri, cerdas dan berpikir kritis. Ya, jadi itu semua produk pelajar Pancasila. Dan kalau kita sebenarnya kembali lagi ke visi sekolah kita, sebenarnya sudah mencakup semua ini. Ya, sudah mencakup semua profil pelajar Pancasila. Tadi iman dan takwa kita sudah ada juga, kemudian siswa yang berpikir kritis, cerdas, mandiri, kan itu salah satu ciri siswa yang berprestasi, yang unggul. Ya. Ya. Jadi mungkin cuma itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa sekali ya presentasi dari Pak Ivan mengenai visi dan prakarsa perubahan. Ada beberapa poin catatan yang saya dapat dari kegiatan ini. Yang pertama, visinya Pak Ivan yang sudah disusun setelah melalui uji praktik, ternyata dan termasuk juga visi sekolah Pak Kepala Sekolah, artinya selaras ya dengan profil pelajar Pancasila. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Ya, ini yang saya lihat jadi visi yang sudah disusun Pak Ivan dan dan visi sekolah itu selaras sesuai dengan profil pelajar Pancasila ya, yang ada di profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi kalau tidak salah. Kemudian saya melihat juga tadi bahwa dalam penyusunan prakarsa perubahan, saya melihat bahwa Pak Ivan SIDA atau teman-teman dari SMA Kartika tidak melupakan yang namanya aset yang ada di sekolah tersebut. Jadi aset-aset itu dan berpusat kepada siswa, dan tentunya juga yang paling penting adalah melihat apa
potensi besar dari sekolah ini. Nah, seperti tadi sudah dikatakan tentang prestasi itu berbasis pada kemampuan anak, kemudian melihat tadi ada sport dalam hal taekwondo, ya, olahraga dan sebagainya. Jadi pembuatan visi itu tadi sudah selaras juga dengan memperhatikan berbasis aset yang dimiliki oleh sekolah. Kemudian tadi menarik juga tentang yang disampaikan juga Bapak tadi tentang menjelaskan tentang teknis-teknis sudah disampaikan juga untuk mencapai visi sekolah, langkah konkret mulai dari pembuatan tata tertib di awal tahun ajaran, kemudian dikawal oleh wali kelas, kemudian untuk membangun prestasi yang baik itu berbasis kepada kemampuan anak, bukan kepada kemampuan orang tua. Kemudian minat dan bakat diwadahi pada kegiatan ekstrakurikuler, artinya kegiatan ekstrakurikuler, misalnya ekskul taekwondo, ekskul yang mampu menyanyi atau ini ke ekskul band, ya, bakatnya menari pergi ke tari, ekskulnya untuk main gitar pergi ke band, seperti itu. Jadi itu sudah selaras semua juga. Ini sebenarnya langkah-langkah tadi itu berpihak kepada murid, ya, melihat bakat minat, dan sudah masuk sebenarnya juga diferensiasi seperti yang dikatakan oleh Bapak Kepala Sekolah bahwa jangan, artinya ya, untuk refleksi juga buat saya bahwa metode pembelajaran yang baik, kemudian guru menjadi teladan di kelas, mulai hal kecil, masuk tepat waktu, ya, kemudian berpenampilan yang menarik, ya, kemudian cara berbicara yang santun, ya. Karena itu tadi dikatakan oleh Pak Ivan bahwa guru adalah peniru ulung, ya, peniru ulung dengan cepat. Siswa peniru ulung yang tentunya menjadi contoh, ya, kita dijadikan contoh untuk ditiru. Jadi mungkin seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk uji publik ini mengenai visi misi dan prakarsa perubahan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ivan itu, alhamdulillah sudah, walaupun misalnya ini tidak ada maksud untuk mengubah, tetapi silakan Bapak Ibu sekalian, ini sudah bagus, visi sekolah itu sudah bagus juga, ya. Kemudian Pak Ivan juga sudah menyusun visinya. Tentunya ini kan artinya ini sebenarnya Bapak Ibu, artinya proses belajarnya Pak Ivan sebagai sebagai proses ini di pendampingan kedua. Jadi itu saja, terima kasih Bapak Ibu, luar biasa sudah memberikan tadi feedback ya tentang kalimat tumpang itu. Pak Ivan juga mengalir juga anunya, pembawaannya, kepala sekolah juga mungkin karena ada kepala sekolah didaktik. Tapi saya rasa tidak ya Bapak Ibu, tidak ya teman-teman, saya ketiga jago-jago semua, kita Bapak Ibu gurunya, SD-nya sangat luar biasa. Jadi mungkin itu saja Bapak Ibu, tadi absennya tolong kalau sudah di sini Bapak Ibu sudah bisa dikumpul. Jadi mungkin ini akhir dari sesi, atau mungkin ada feedback atau dari Bapak Ibu. Iya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin enggak terkait dengan itu, mungkin saya hanya minta baik itu mungkin dari Pak Ivan maupun dari Pak Darwin meminta pendapatnya atau komentarnya terkait yang pernah saya lihat viral itu, bagaimana guru penggerak ada yang soroti dan sedikit terkait bilang seperti apa sebenarnya guru penggerak ini seolah-olah kayak kegiatan yang tidak ada aksi nyatanya, kalaupun ada dibuat itu hanya sebagai sepajangan, tidak selain apa yang dibuat ini tidak ketemu langsung dengan siswa apa yang dibutuhkan. Mungkin bisa komentar atau tanggapannya terkait hal itu seperti apa melihat, karena kan kita juga melihat misalnya kalau kayak acara akbarnya kan misalnya itu semua dipajang, misalnya di
Dan terus setelah itu seperti apa bentuknya tindak lanjutnya, nah itu mungkin yang ada yang kritik atau apa mungkin bisa anggapannya dan seperti apa. Oke Pak, terima kasih banyak. Baik, itu juga pertanyaannya. Jadi perjalanan guru penggerak ini bisa dikatakan juga sebagai jalur istilahnya karpet merah begitu. Nah, kenapa saya katakan karpet merah Bapak Ibu sekalian? Saya mengikuti program guru penggerak ini di angkatan kedua. Kami juga sempat disoroti. Koordinator kami itu sempat ke dinas, ya, ke dinas. Mau katanya betul juga organisasi kemudian dikukuhkan oleh dinas pendidikan kota sama dinas pendidikan provinsi terkait dengan organisasi guru penggerak ini. Nah, ternyata itu tidak diberikan, tidak diwadahi Bapak Ibu sekalian. Nah, kenapa? Jangan sampai ini organisasi-organisasi yang lain itu yang sudah terbentuk itu ada istilahnya ketimpangan, nah sehingga tidak diwadahi oleh dinas pendidikan provinsi maupun kota. Nah, jadi arahnya di situ Bapak Ibu sekalian, ketika misalnya guru penggerak ini mau membuat juga organisasi, boleh tetap didukung. Nah, tetapi secara badan hukum itu mungkin tidak diberikan. Nah, gitu. Nah, termasuk juga kalau kita lihat pada saat sekarang ini setiap misalnya misalnya pengangkatan kepala sekolah, kemudian pengurusan apalagi kemarin itu beasiswa dan sebagainya, selalu mencantumkan itu salah satu persyaratannya adalah guru penggerak. Nah, kira-kira apa terjadi di sini? Berarti artinya ada sisi eksklusivitas, artinya sisi eksklusif dari guru penggerak ini. Nah, tetapi seperti tadi yang dikatakan oleh Bapak, bagaimana aksi nyata yang ada di lapangan. Nah, jadi proses guru penggerak ini Bapak Ibu saya menjawab saja sesuai dengan kapasitas saya, bahwa dalam prosesnya ini tergantung dari eksekusi masing-masing guru penggerak. Jadi dalam kurikulum guru penggerak ini yang dibahas itu mengenai masalah tentang leadership, kemudian prakarsa perubahan. Jadi materi-materinya itu Pak bukan tentang spesial atau khusus guru mata pelajaran. Jadi materi-materi yang ada di dalam ini itu berguna untuk semua guru mata pelajaran. Saya guru bimbingan konseling, masuk juga ke materiku. Pak Ivan guru biologi, masuk juga ke materinya. Jadi sebenarnya materi-materi, proyek-proyek, aksi nyata yang sudah dibuat oleh teman-teman guru penggerak, kemudian dalam hal ini adalah pengetahuan. Nah, jadi itu sebenarnya tergantung eksekusi dari teman-teman guru penggerak masing-masing. Jadi pada dasarnya mereka dibekali pembekalan kurang lebih 6 sampai 7 bulan. Kalau saya kemarin 9 bulan yang angkatan pertama di Sulawesi Selatan, angkatan kedua di nasional. Jadi tergantung eksekusi masing-masing. Jadi di dalam guru penggerak ini tentang tadi membahas visi, kemudian pembelajaran diferensiasi, kemudian coaching, kemudian guru sebagai pemimpin pembelajaran dan mengawal sebuah kegiatan. Nah, teman-teman, sebenarnya guru penggerak itu kurang lebih itu aktivitasnya. Jadi kemarin sebenarnya ada juga beberapa teman-teman yang konsisten berbuat di sekolahnya, ya. Ada yang sudah berhasil buat buku, kemudian bikin praktisi mengajar, komunitas praktisi, kombel, buat seminar-seminar, kemudian kegiatan-kegiatan FIMA dan sebagainya. Jadi mungkin kurang lebih seperti itu Pak. Jadi eksekusinya sebenarnya tergantung atau kembali kepada guru penggerak masing-masing. Betul tadi dikatakan Bapak itu bahwa guru penggerak banyak kegiatan-kegiatan akbarnya dan sebagainya. Tapi memang ada yang istilahnya kalau ada yang aktif setelah misalnya, tapi secara keilmuannya mereka sudah punya Pak seperti itu. Jadi kembali ke aktor guru penggerak masing-masing. Oke, seperti itu Pak. Sepanjang sepengetahuan saya. Yeah. Oke, mungkin ada lagi Bapak Ibu? Cukup ya.
Oke, kalau tidak ada, mungkin kegiatan kita cukup, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah membersamai. Subhanakallahumma wa bihamdik. Mungkin juga boleh foto bersama ya. Boleh di depan kita foto bersama setelah kegiatan ini. Baik, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih kepada saudara-saudara. Ya, luar biasa. Terima kasih kepada pendamping Pak Ivan, khususnya Pak Fajar yang sudah memberikan pencerahan bagi kita semua. Nah, tentunya kita berdoa semoga semuanya ini bermanfaat bagi kita semua, terutama Pak Farudin Asis yang calon guru penggerak nantinya. Jadi saya ulangi bahwa untuk semangat kita, calon guru penggerak ini sudah 3, bahkan yang sudah resmi 2. Mudah-mudahan di tahun ajaran baru sudah bisa kita lihat bagaimana harapannya Pak Asar menampak apa yang kita akan lakukan nantinya. Tentunya kami juga sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Pak Fajar sudah memberikan masukan-masukan juga wawasan yang lebih luas lagi. Tentunya kami berdoa mudah-mudahan Pak Fajar diberikan kekuatan kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa setia untuk mendampingi orang-orang yang selalu membantu, khususnya di guru penggerak. Dan tempat ini juga saya mewakili seluruh warga Semangat Tika menyampaikan permohonan maaf yang setinggi-tingginya jika ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Pak Fajar, di mana kami punya lokasi dan punya tempat ini sangat sederhana bila dibandingkan dengan Atira. Nah, Atira itu saya selalu ke sana juga dan luar biasa. Jadi saya mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, begitulah namanya kita sekolah di bawah nama tentara. Setiap ada pergantian panglima, berganti juga ketua yayasan. Jadi beda dengan di Atira, monoton satu ketua yayasannya. Jadi kita selalu berubah-ubah. Ya itulah sehingga kami selalu menyampaikan permohonan maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan. Saya kira demikian. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir. Untuk kita akan melaksanakan tugas kita. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana ada orang bisa menulis tentang. Oke deh, kasih banyak. Bagi kami ini kasih. Ada yang minta datang ke Iya. Saya mau yang putih.